kini layanan desa semakin maju dengan adanya teknologi melalui desa digital. Sebetulnya pembicaraan tidak spesifik di desa, tapi bagian dari pembicaraan di PPTIK ITB yang bicara tentang bagaimana caranya kita keluar dari middle income gap. Nah, kami di PPTIK mengidentifikasi persoalannya pada belum terjadinya industrialisasi, bahkan mungkin sebagian orang bicara tentang adanya proses deindustrialisasi selama hampir 15 tahun terakhir ini malah, ketika sebetulnya teknologi memberikan kesempatan yang luar biasa gitu ya untuk melakukan industrialisasi. Jadi kami sadar industrialisasi jadi kunci. Kita punya 75.000 desa yang secara sebagian besar mungkin ya dapat dipandang masih belum terindustrialisasi, masih tertinggal. Tapi itu berarti juga kesempatan besar, karena peningkatan sedikit saja pada prosesnya kita bisa dapat harapkan muncul hasil yang berlipat ganda gitu ya. Nah, ini terjadi saya kira bukan cuma di desa tapi juga di banyak tempat. Kita masih mungkin berada pada era industrialisasi awal, dan itu yang membuat kita merasa, kami di PPTIK merasa kalau kita bisa fokuskan pada aspek peningkatan kecil dari tempat yang sebetulnya belum terindustrialisasi secara masif, kita akan dapatkan peningkatan yang signifikan. 75.000 desa itu menurut kami potensinya besar sekali untuk dapat memberikan peningkatan yang signifikan di era yang sebetulnya harusnya berkali-kali lipat. Nah, tentu saja pola pendekatannya tidak dapat menggunakan cara yang biasa untuk persoalan yang sebesar itu. Kita berharap misalnya 75.000 desa itu setiap tahun meningkat 10-20%, dan itu artinya kita bicara tentang inovasi. Kita butuh inovasi tentang bagaimana caranya melakukannya dengan cara yang tidak biasa untuk menghasilkan loncatan leapfrog. Nah, dan kami dengan PPTIK dari teknologi informasi dan komunikasi, kita melihat transformasi digital memberikan kekembangan itu. Kita punya era ketika people, proses, dan teknologi sedang bergerak sangat cepat dan memungkinkan terjadinya loncatan-loncatan. Nah, kalau kita lihat apakah mungkin itu dilakukan, apakah ada sumber dayanya? Nah, PPTIK ITB mengidentifikasi sebetulnya bangsa ini punya banyak sumber daya, gitu ya. Salah satu yang paling penting tentu saja kita tidak kekurangan SDM sebetulnya. Jadi kita punya 14.000 SMK, gitu ya. Kita tahu SMK kejuruan pada level yang dewasa muda, itu artinya kita dapat memandang SDM yang muncul di sana sebagai SDM yang pada level yang cukup untuk bicara tentang industrialisasi. Apalagi sekarang ada konsep yang namanya BLUD, Badan Layanan Usaha Daerah di setiap SMK, sehingga kita bisa melihat ada kelembagaan yang mulai penting di 14.000 SMK di seluruh Indonesia itu untuk dapat menjadi instrumen penting dari proses industrialisasinya. Jadi SDM-nya dapat cukup terdidik dan dapat diandalkan, kelembagaannya juga sudah ada untuk dapat melakukannya secara lebih teratur dan sistematis. Nah, tentu saja tadi itu ada sumber daya, juga sumber daya di SMK tidak berarti menafikan kebutuhan akan pilar-pilar lain dari konsep pentahelix.
tentu saja itu menjadi sangat penting, apalagi kita di PPTIK juga merasa Indonesia, bangsa ini sangat berbeda dengan di Amerika, gitu ya. Yang Amerika Serikat, negara maju seperti Amerika Serikat yang pasar sedemikian kuat, swastanya sangat kuat, sehingga pasar bisa dibebaskan untuk dapat diandalkan, untuk dapat menjadi kunci utama bagaimana masyarakat bisa berkembang. Bangsa ini juga tidak bisa seperti China gitu ya. Jadi yang semuanya bergantung pada pemerintahnya. Kita sepertinya perlu cari jalan ketiga, kerjasama antara semua komponen pentahelix itu jadi hal yang sangat penting, dan menurut kami di PPTIK jadi hal yang harus diwujudkan secara real. Kalau tidak, kita tidak punya banyak kesempatan sebetulnya. Perguruan tinggi khususnya ITB saya kira akan sangat penting untuk menggawangi aspek-aspek dasar dari industrinya, baik itu teknologi, people maupun prosesnya. Nah, jadi sebagai dasarnya sebetulnya dari apa yang kita ingin lakukan di desa, kita akan menginisiasi dengan melakukan kerjasama antara BLUD, Badan Layanan Usaha di Daerah di SMK, dengan UMDes yang ada di desa untuk menghasilkan desa yang siap, ya, siap baik dari sisi substansi bisnisnya yang sesuai dengan kekuatan khas dari setiap desa, yang dibantu SDM terkait substansi tersebut dari SMK terkait, komunitas maupun swasta lokal. Kemudian yang juga siap dan dengan dorongan dari SDM, dari SMK, perguruan tinggi dan swasta nasional serta partner teknologi terkait untuk melakukan transformasi digital. Jadi substansinya kuat dan siap juga didorong oleh transformasi digital. Dan tentu saja yang ketiga, tentu saja perangkat pengembangan dan pembangunan masyarakat dari kementerian dan lembaga terkait itu menjadi hal yang sangat krusial ada di situ. Sehingga diharapkan di akhirnya muncul industri-industri di desa, industri yang sifatnya modern, masuk ke era abad 21 yang dapat mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan masyarakat di desa itu. Jadi kita memang berharap dengan peningkatan misalnya 20% saja di 75.000 desa tadi, kita akan dapati peningkatan di GDP yang signifikan muncul. Kebanyakan memang masalahnya belum ada industrinya. Demikian apa yang kami inginkan sebetulnya. Kami di PPTIK sudah bicara transformasi digital mungkin cukup lama ya, hampir 20 tahun kalau dilihat sejak awal sekali. Saya kira hampir 20 tahun. Nah, pembicara kita sangat, boleh dibilang memang sangat ingin gitu ya melakukan transformasi digital di semua lapisan masyarakat, ya. Dan kami tadi sudah mengajak SMK sebagai partner kami di lokal, di daerah, tentu saja dengan jejaring perguruan tinggi yang lain. Dan di sana kami berusaha untuk membuat SMK yang siap menjadi agen transformasi digital di masyarakat, baik dari sisi substansi bisnisnya maupun dari tentu saja yang jadi core kepakaran PPTIK di teknologinya, teknologi dan people yang terkait dengan transformasi digital. Jadi kami melihat kolaborasi yang sudah cukup lama ini ya, itu juga mungkin lebih dari 15 tahun mungkin ya, mungkin 10 tahun, 15 tahun dengan komunitas SMK. Kita punya teman di 1000-an SMK di seluruh Indonesia, jadi kami merasa sepertinya kita sudah cukup kuat gitu ya untuk dapat menjadi bagian dan bisa transformasi yang lebih besar. Jadi sebetulnya kalau dilihat apa yang sekarang kemitraan dan SMK yang sudah menjalin kemitraan dengan PPTIK, kita banyak berharap sebetulnya
Karena ada sekian banyak teknologi yang terkait dengan transformasi digital, kita sudah diskusikan bersama. Dari sisi substansi kami merasa, misalnya kalau ada SMK jadi SMK-nya cukup beragam. Ada yang SMK yang sangat digital natif gitu ya, teknologi natif di teknologinya seperti RPL, TKJ, juga mungkin ada engineering gitu ya, itu mungkin dengan kami sangat dekat gitu ya, karena memang mirip gitu apa yang dikerjakan tiap hari. Kami berharap mereka siap untuk menyerap, kemudian juga mulai menerapkan teknologi itu di masyarakat sekitarnya. Dengan menggunakan BLUD, kami harapkan menjadi instrumen yang kuat untuk melakukan proses transformasi digitalnya. Tapi kami juga tidak melupakan bahwa transformasi digital itu harus punya objeknya. Objeknya tentu saja kemampuan unik dan khas dari setiap desa maupun SMK-nya. Ada SMK yang data yang kuat di pertanian, kami berharap mereka bekerjasama dengan SMK lain yang terkait dengan teknologi natif tadi, mampu membangun solusi yang terkait dengan smart system, jadi smart agriculture misalnya. Atau kalau yang umum, saya kira ada banyak sekali kerangka untuk membuat desanya berdaya secara digital. Dibantu dengan SMK-nya tentu saja yang ada di sekitar desa itu. Kita berharap secara umum desanya jadi punya kemampuan untuk menjadi desa yang secara fundamental kuat digitalnya, kemudian juga secara bisnis didorong untuk sampai ke level bisnis digital yang membuat digital bisnis bukan berarti dia keluar dari yang pertaniannya ya, yang substansinya, malah substansinya yang harus didorong untuk bisa sampai ke era digital. Jadi saya kira dua hal itu yang kita harapkan muncul di SMK. Ya, ini namanya membangun masyarakat tentu saja persoalan yang tidak sederhana. Kami di PPTIK juga merasa sangat humble untuk bicara bahwa kita tidak merasa bisa melakukan ini sendiri. 1.000 SMK tadi juga masih kurang. Kita juga berharap tentu saja pemerintah, kementerian dan lembaga juga membantu kami dengan cukup signifikan gitu ya. Dan ini juga saya kira bagian dari tupoksi pemerintah sendiri. Kemudian juga komponen masyarakat juga yang terlibat itu juga dapat melakukannya secara terorganisir gitu ya, terorganisasi dengan baik. Saya malah merasa persoalan terbesar yang perlu kita pastikan adalah gotong royong gitu ya. Jadi semua komponen memang harus bicara bareng-bareng. Kalau bicaranya sendiri-sendiri, kita merasa tidak punya kesempatan untuk berada di sini. Jadi saya malah berharap teman-teman di SMK ada 14.000 bukan saling bersaing, saling bekerja sama, melihat kekuatannya di mana, saling memahami bahwa ini ada kue besar yang disebut bangsa Indonesia, gitu ya. Dan kue ini kita harus olah bahannya dari untuk menjadi kue yang memang enak dimakan, gitu ya, luar biasa dan luar biasa rasanya, juga menyenangkan tentunya untuk semua pihak yang terlibat. Kalau sendiri-sendiri semuanya jadi akan terlalu kecil sebetulnya. Jadi kami berharap memang bareng-bareng. Kami di ITB juga selalu tidak lupa-lupa dan tidak bosan-bosannya bicara tentang pentingnya kolaborasi, pentingnya kerjasama. Saya kira semua yang terlibat luar biasa brilian, teman-teman SMK luar biasa hebat, tapi kalau sendiri kerjanya tetap akan kalah dengan barisan yang lebih kokoh. Gitu. Nah, itu yang kami harapkan dapat dipahami betul oleh semua komponen yang berkolaborasi, khususnya tentu saja rekan-rekan adik-adik di SMK.